Baghdad pagi itu berembus lembut. Dari menara istana, terlihat para pedagang membuka kios, anak-anak berlarian membawa roti hangat, dan suara azan subuh baru saja berhenti menggema. Sultan Harun al-Rashid duduk di balkon istana, menatap langit yang bersih, ketika seorang pengawal berlari dengan wajah tegang. "Ampun tuanku," katanya terbata. "Utusan dari Romawi baru saja tiba. Mereka membawa surat dari kaisar dan ingin bertemu langsung." Sultan menatap pengawal itu dengan mata tajam tapi tenang. "Dari Romawi, mereka datang membawa apa? Perdamaian atau tantangan?" Pengawal menunduk. "Sepertinya tantangan tuanku." Tak lama kemudian, 3 orang berpakaian jubah panjang berwarna kuning keemasan memasuki aula istana. Mereka berjalan tegak, wajahnya menunjukkan keyakinan tinggi, dan di tangan masing-masing tergenggam gulungan kitab. Mereka memperkenalkan diri dengan sopan namun penuh wibawa. "Hamba adalah Pendeta Markus. Ini saudara kami Yohanes, dan ini Lukas. Kami datang atas perintah Kaisar Romawi untuk menguji kecerdasan umat Islam," kata yang tertua di antara mereka. Sultan menatap mereka dengan tenang. "Mengapa kalian ingin menguji kami?" Pendeta Markus menjawab dengan suara mantap, "Karena kami mendengar bahwa Baghdad adalah pusat ilmu pengetahuan dan kalian memiliki orang-orang bijak yang katanya mampu menjawab segala pertanyaan. Maka kami datang membawa satu persoalan besar tentang Tuhan." Sultan mengurutkan dahi. "Tentang Tuhan? Ya," jawab Pendeta Yohanes. "Kami ingin tahu apakah kalian bisa menjelaskan mengapa kalian menolak menyembah Isa Al-Masih, padahal ia lahir tanpa ayah dan hidup suci." Aula istana menjadi hening. Para ulama yang hadir saling berpandangan. Topik ini bukan hal yang ringan. Ini persoalan teologi yang dalam yang bisa menimbulkan salah paham jika dijawab sembarangan. Sultan memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Pertanyaan kalian berat. Aku akan meminta seorang yang paling bijak untuk menjawabnya. Datanglah kembali besok pagi." Ketiga pendeta mengangguk, lalu mundur dengan hormat. Begitu mereka pergi, Sultan langsung memanggil para ulama istana. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis, ada pula yang ahli filsafat. Satu persatu mereka mencoba memberi pendapat, namun semakin lama semakin bingung. Seorang ulama tua berkata dengan nada khawatir, "Tuanku, pertanyaan itu tidak mudah. Jika dijawab dengan dalil keras, bisa disalahpahami sebagai penghinaan. Jika dijawab dengan lembut, bisa dianggap lemah." Sultan memijit pelipisnya. "Jadi, siapa yang sanggup menjawab mereka?" Semua terdiam. Hingga tiba-tiba, dari belakang tirai aula terdengar suara pelan tapi mantap. "Ampun tuanku, ada satu orang di Baghdad yang mungkin bisa." Sultan menoleh. "Siapa dia?" "Abu Nawas tuanku." Sultan terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Abu Nawas, si penggoda ulama itu?" "Ya tuanku, orang itu memang esentrik dan kadang gila, tapi di balik kelucuannya tersembunyi kebijaksanaan yang dalam." Sultan bangkit berdiri. "Baik, panggil dia. Katakan aku ingin berbicara malam ini." Sore itu, di pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas tampak sedang menukar ayam dengan roti. Pakaiannya lusuh, sorbannya miring, tapi wajahnya cerah dan penuh semangat. Ia sedang bercanda dengan pedagang kurma ketika tiba-tiba 2 pengawal kerajaan datang mendekat. "Apakah engkau Abu Nawas?" tanya salah satu. Abu menjawab sambil menggigit roti, "Kalau bukan aku, mungkin saudaraku yang sedang menyamar jadi aku." Pengawal mengerutkan dahi. "Sultan memanggilmu ke istana sekarang juga." Abu menatap ke langit, lalu bergumam pelan, "Hah, biasanya kalau Sultan memanggil pasti ada masalah besar atau makanan enak. Semoga yang kedua." Malam itu, Abu Nawas memasuki aula istana. Sultan Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya. Wajahnya tampak serius. "Abu Nawas," kata Sultan, "besok pagi 3 pendeta dari Romawi akan datang untuk berdebat tentang keimanan. Mereka ingin tahu mengapa kita tidak menyembah Isa." Abu mengangguk pelan. "Apakah tuanku ingin saya menjawab mereka dengan dalil atau dengan logika?" "Dengan keduanya, tapi dengan adab. Mereka bukan musuh, mereka tamu, tapi aku tidak ingin umat Islam tampak bodoh." Abu tersenyum kecil. "Tenanglah tuanku, kebenaran tak perlu dijelaskan dengan amarah. Cukup dengan logika yang sederhana, hati manusia akan tahu mana yang benar." Sultan menatapnya tajam. "Kau yakin bisa?" Abu menjawab sambil tersenyum. "Yang saya yakini bukan kemampuan saya, tapi pertolongan Allah.
Kalau dia mengizinkan, maka lidah saya akan berbicara dengan benar. Sultan akhirnya tersenyum lega. Baiklah, besok pagi istana ini jadi tempat debatmu. Abu berdiri, menunduk hormat, lalu berjalan keluar perlahan. Namun di depan pintu ia menoleh dan berkata, "Tuanku, jangan khawatir. Kalau saya kalah, paling tidak mereka akan pulang dengan tertawa." Sultan menggeleng sambil tersenyum lelah. "Entah aku harus khawatir atau bersyukur punya rakyat sepertimu." Malam itu, Abu Nawas tidak tidur. Ia duduk di tepi sungai Tigris, menatap pantulan bintang di air. Angin berembus lembut dan suara jangkrik terdengar sayup. Ia berbicara kepada dirinya sendiri. "Ya Allah, besok hamba akan bicara tentangmu. Lidah ini hina, akal ini terbatas. Jangan biarkan hamba berbicara untuk menang. Tapi biarlah kebenaranmu yang menang." Air matanya menetes perlahan. Ia kemudian berbudu, menengadahkan tangan, dan berdoa. "Jika aku berkata benar, kuatkanlah suaraku. Jika aku tergelincir, tutuplah lisanku. Sebab bukan lidahku yang akan menjelaskan tentangmu, tapi engkau sendiri yang menanamkan kebenaran di hati manusia." Setelah itu, Abu tertidur sebentar di bawah pohon kurma. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat seorang lelaki berjubah putih yang berkata, "Abu Nawas, besok bicara dengan damai. Jangan cari kemenangan, tapi tanamkan pengertian." Abu tersenyum dalam tidur, dan saat fajar menyingsing, ia bangun dengan hati tenang. Keesokan paginya, istana Baghdad ramai. Para menteri, ulama, dan rakyat berkumpul untuk menyaksikan perdebatan besar. 3 pendeta dari Romawi duduk di kursi kehormatan. Membawa kitab, Abu Nawas datang dengan langkah ringan. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa mahkota, tanpa kitab, hanya membawa senyum. Pendeta Markus menatapnya sinis. "Jadi, engkau yang disebut orang paling bijak di Baghdad?" Abu menjawab, "Saya bukan yang paling bijak, hanya yang paling sering salah, dan karena itu saya banyak belajar." Sultan menahan tawa. Pendeta terlihat sedikit jengkel. "Kami datang bukan untuk bercanda," kata pendeta Yohanes. "Kami ingin membuktikan bahwa kalian salah dalam memahami Tuhan." Abu menatap mereka lembut. "Saya tidak datang untuk membuktikan siapa yang salah, tapi untuk memahami siapa yang benar." Pendeta Lukas menatapnya heran. "Kau bicara seperti orang sufi." Abu menjawab pelan, "Saya hanya orang kecil yang ingin tahu mengapa Tuhan yang Maha Besar perlu menjadi manusia kecil." Semua orang terdiam. Kata-kata itu seperti angin yang membawa kesejukan sekaligus tantangan. Sultan menatap Abu dengan bangga. "Silahkan, Abu Nawas, mulailah perdebatan ini dengan caramu." Abu mengangguk pelan. "Baiklah, tapi sebelum kita berbicara tentang siapa Tuhan, mari kita sepakati dulu siapa manusia." Fajar Baghdad merekah perlahan. Kabut tipis menari di antara kubah emas istana, sementara suara muazin dari menara masjid memanggil umat untuk sholat subuh. Abu Nawas telah bangun sejak dini hari. Di hadapannya, secangkir susu kambing hangat mengepul. Ia duduk di tikar kecil di depan rumahnya yang sederhana, mengenakan jubah lusuh tapi bersih. "Besok aku harus berdebat dengan 3 orang pendeta dari negeri jauh," gumamnya pelan. 3 lawan 1. Dan semuanya ahli bicara. Tapi kalau kebenaran berpihak pada yang sedikit, tak ada yang perlu ditakuti. Ia menatap langit yang mulai berwarna jingga. Dalam hati, ia tahu perdebatan besok bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang memahami dan menjelaskan tanpa menyakiti. Saat ia sedang menyiapkan roti pipih, tetangganya, seorang penjual kayu bakar bernama Hamid, lewat sambil membawa keranjang besar. "Abu Nawas," panggilnya, "aku dengar Sultan akan mempercayakanmu menghadapi 3 pendeta Romawi besok. Apa kau tak takut?" Abu tersenyum, menggulung roti di tangan. "Takut? Tidak juga. Yang aku khawatirkan justru mereka akan bosan karena jawabanku terlalu sederhana." Hamid tertawa. "Sederhana? Mereka datang membawa kitab tebal, sementara kau hanya membawa roti dan lelucon." Abu menggigit rotinya. "Justru karena mereka membawa kitab, mereka butuh yang membawa hati. Kadang, kebenaran tak datang dari halaman buku, tapi dari nurani yang jujur." Hamid mengangguk-angguk, meskipun sebenarnya belum sepenuhnya mengerti. Sementara itu, di istana, Sultan Harun al-Rashid duduk di ruang baca bersama wazirnya, Ja'far.
Ia terlihat cemas. Ja'far, katanya pelan. Aku takut Abu Nawas berbicara terlalu bebas. Kalau dia salah ucap, bisa jadi Romawi menganggap kita menghina agama mereka. Ja'far menenangkan Sultan. Tuanku, jangan khawatir. Abu Nawas memang tak bersekolah tinggi, tapi lidahnya tajam dan hatinya lurus. Dia tak akan bicara untuk menang, tapi untuk mencerahkan. Sultan terdiam, lalu tersenyum kecil. Ya, dia memang sering membuatku kesal, tapi juga sering membuatku belajar. Menjelang siang, Abu Nawas datang ke istana. Ia berjalan tanpa pengawal, tanpa kendaraan. Hanya sehelai jubah kain wol yang menempel di tubuhnya dan senyum yang tak pernah hilang. Ketika sampai di gerbang, para penjaga menatapnya aneh. Engkau mau menghadap Sultan dengan pakaian seperti itu? Tanya salah satu. Kenapa tidak? Jawab Abu ringan. Yang akan bicara esok bukan bajuku, tapi pikiranku. Para penjaga tertawa, lalu membiarkannya masuk. Begitu sampai di aula, Sultan langsung memanggilnya. Abu Nawas, kemarilah, kata Sultan. Besok pagi 3 pendeta akan datang membawa pertanyaan besar. Mereka cerdas, mereka hafal kitab, dan mereka datang bukan untuk bercanda. Abu menunduk hormat. Saya tahu tuanku, tapi justru karena itu, saya ingin berbicara bukan dengan lidah, melainkan dengan hati. Maksudmu? Tanya Sultan. Kadang orang cerdas berdebat untuk mencari kemenangan, tapi orang beriman berdebat untuk mencari cahaya. Sultan terdiam sesaat, lalu berkata pelan, kata-katamu seperti air sejuk, Abu. Tapi jangan lupa, mereka datang bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menguji kita. Abu tersenyum lembut. Kalau mereka menguji, biarlah saya yang jadi ujian itu. Kadang Allah ingin menunjukkan kebenaran bukan lewat kemenangan, tapi lewat ketenangan. Malam itu Abu Nawas kembali ke rumahnya. Ia duduk di sajadah, menatap lampu minyak yang berkelip-kelip. Ia tahu besok adalah hari besar. Bukan karena ia akan berdebat dengan pendeta, tapi karena ia akan bicara tentang Tuhan di depan banyak orang. Ia berdoa panjang. Ya Allah, Engkau yang memberi lidah untuk berbicara. Engkau pula yang memberi hati untuk merasa. Jangan biarkan lisanku berbicara untuk sombong, tapi biarlah setiap kata yang keluar membawa hikmah-Mu. Setelah itu, Abu terlelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di taman yang penuh cahaya. Di sana seorang lelaki berjubah putih menghampirinya dengan wajah tenang. Abu Nawas, katanya, besok bicaralah dengan lembut. Jangan bantah untuk membungkam, tapi jelaskan untuk menghidupkan. Abu bertanya, siapakah engkau wahai yang penuh cahaya? Aku adalah malaikat yang diutus agar kau bicara dengan rahmat, bukan amarah. Ketika Abu terbangun, hatinya terasa ringan sekali. Ia yakin mimpi itu bukan sekedar bunga tidur, itu adalah petunjuk. Menjelang pagi, Abu berjalan di taman istana sambil menunggu waktu debat. Ia melihat seorang anak kecil sedang bermain dengan air pancuran. Nak, panggil Abu. Apa yang kau lakukan? Aku mencoba menangkap air dengan tanganku, jawab si anak sambil tertawa. Bisa? Tanya Abu. Tidak bisa, airnya selalu lolos, kata si anak polos. Abu tersenyum dan berjongkok di sampingnya. Begitulah Tuhan, nak. Tak bisa kau tangkap dengan tangan atau mata, tapi bisa kau rasakan dengan hati. Anak kecil itu menatapnya heran, lalu tersenyum. Jadi Tuhan itu seperti air ya? Lebih dari itu, jawab Abu. Air bisa kau lihat, tapi Tuhan bisa kau rasakan bahkan tanpa melihat. Sultan yang kebetulan lewat di taman mendengar percakapan itu. Ia tersenyum haru. Abu, kau sudah menjawab pertanyaan mereka, bahkan sebelum mereka datang. Abu tertawa kecil. Kadang jawaban paling besar datang dari pertanyaan anak kecil. Ketika matahari naik tinggi, lonceng istana berbunyi.
3 pendeta Romawi datang dengan iring-iringan besar. Mereka membawa gulungan kitab, salib kecil, dan tongkat perak. Wajah mereka tampak yakin dan berwibawa. Sultan menyambut mereka dengan hormat. "Selamat datang di Baghdad, negeri ilmu dan kedamaian." Pendeta Markus menjawab dengan sopan, "Terima kasih yang mulia. Kami datang bukan untuk perang, tapi untuk mencari kebenaran." Abu Nawas berdiri di sisi kanan Sultan. Pakaian sederhananya kontras dengan jubah megah para pendeta. Namun justru dari kesederhanaan itulah terpancar kewibawaan yang berbeda, tenang, bersahaja, tapi dalam. Pendeta Yohanes memandangnya dari ujung kepala hingga kaki. "Engkaukah orang bijak yang akan menjawab pertanyaan kami?" Abu tersenyum. "Saya bukan orang bijak. Saya hanya orang yang masih belajar mengenal Tuhan setiap hari." Pendeta Lukas berkata pelan, seolah meremehkan, "Engkau tak membawa kitab." "Saya membawa hati," jawab Abu ringan. "Kitab saya tertulis di dalam dada, bukan di atas kertas." Pendeta itu terdiam. Sultan tersenyum bangga. Sebelum perdebatan dimulai, Abu Nawas berdiri di tengah aula. Suasana sangat hening. Ia memandang semua orang yang hadir, para ulama, pejabat, rakyat, bahkan anak-anak yang diam di sudut ruangan. "Saudara-saudara sekalian," katanya lembut, "hari ini kita tidak akan mencari siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang lebih mengenal Tuhan." Pendeta Markus mengangguk. "Baiklah Abu Nawas, maka besok kami akan bertanya kepadamu tentang Isa Al-Masih, apakah ia Tuhan atau tidak?" Abu menunduk hormat. "Silahkan, tapi izinkan saya menjawab bukan untuk menolak, melainkan untuk menjelaskan. Karena kebenaran tidak butuh benturan, hanya butuh penjelasan." Sultan menepuk dadanya pelan, lega mendengar ketenangan Abu. Debat besar itu pun dijadwalkan esok pagi agar semua rakyat Baghdad bisa menyaksikan. Malam turun dengan perlahan. Di balkon istana, Sultan memandangi taman yang diterangi bulan. Ia berkata kepada Wazir Ja'far, "Andai setiap perdebatan di dunia dilakukan dengan hati seperti Abu Nawas, mungkin tak akan ada perang antar iman." Ja'far mengangguk. Abu Nawas tak sekedar menjawab dengan logika, tapi dengan kasih sayang. Sementara itu, di rumahnya, Abu Nawas menatap langit malam dan berbisik, "Ya Allah, esok aku akan bicara tentangmu. Jadikan lidahku lembut seperti air, tapi kuat seperti batu. Jadikan setiap kata yang keluar bukan untuk membantah, tapi untuk menuntun." Bintang-bintang di atas Baghdad tampak berkelip lebih terang malam itu, seolah ikut mendengarkan doa seorang hamba yang rendah hati. Pagi itu, matahari Baghdad menyinari kubah istana yang berkilau keemasan. Udara masih sejuk, dan di halaman istana, para tamu dari Romawi telah bersiap. Ketiga pendeta, Markus, Yohanes, dan Lukas, berdiri berjajar, mengenakan jubah panjang berwarna putih. Dada mereka dihiasi salib perak. Rakyat Baghdad berkerumun di luar gerbang. Mereka ingin menyaksikan langsung perdebatan besar antara Abu Nawas, sang penjawab nyentrik, melawan 3 pendeta Romawi yang terkenal dengan kepandaian retorika. Di dalam aula megah, Sultan Harun al-Rashid duduk di singgasananya, didampingi Wazir Ja'far. Abu Nawas berdiri di sisi kanan mengenakan jubah sederhana, wajahnya tenang dan senyum tipis tak pernah hilang. Pendeta Markus, yang tertua di antara mereka, melangkah maju. Suaranya berat dan berwibawa. "Wahai Abu Nawas, kami datang dari jauh, membawa satu pertanyaan besar yang telah menjadi dasar keyakinan kami." Abu menunduk sopan. "Silahkan pendeta, bertanyalah. Pertanyaan besar seringkali punya jawaban yang sederhana." Pendeta Markus menatapnya tajam. "Kami meyakini bahwa Yesus atau Isa Al-Masih adalah Tuhan, sebab ia lahir tanpa ayah.
ia tidak memiliki bapa sebagaimana manusia biasa. Bukankah itu bukti bahwa ia adalah anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri? Suasana ruangan mendadak hening. Beberapa ulama di sisi ruangan saling berpandangan, sebagian menunduk khawatir. Pertanyaan itu memang sangat sensitif. Bila dijawab kasar, bisa dianggap menghina. Bila dijawab lembek, bisa tampak lemah. Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas. Abu mengelus janggutnya pelan. Ia menatap pendeta itu dengan pandangan teduh, lalu bertanya balik dengan nada lembut. "Wahai pendeta Markus, bolehkah aku bertanya sebelum menjawab?" Pendeta itu mengangguk hati-hati. "Silahkan." Abu bertanya, "Apakah menurutmu semakin ajaib seseorang dilahirkan, semakin besar pula kemungkinan dia adalah Tuhan?" Pendeta menjawab mantap, "Tentu saja, sebab kelahiran Yesus bukan dari laki-laki, melainkan langsung dari kehendak Tuhan. Itu bukti bahwa ia ilahi." Abu mengangguk, lalu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih ajaib kelahirannya." Semua menatap Abu penasaran. Ia berjalan perlahan ke tengah aula dan mulai berbicara lantang tapi lembut. "Yesus atau Isa Al-Masih dilahirkan tanpa ayah, benar. Tapi Adam, manusia pertama, diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Maka jika kelahiran tanpa ayah membuat seseorang jadi Tuhan, maka Adam lebih pantas disebut Tuhan dibanding Yesus." Aula istana sontak bergemuruh. Beberapa orang tertawa kecil, tapi sebagian lainnya menahan napas kagum. Pendeta Markus tampak terkejut, bibirnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Sultan Harun al-Rashid menundukkan kepala sambil tersenyum. Ia berbisik pada Wazir Jafar. "Lihatlah Jafar, lidah Abu seperti pedang, tapi dibungkus kain sutra." Jafar menimpali, "Ya tuanku, ia menyerang tanpa melukai." Abu menatap kembali para pendeta. "Tapi jangan salah paham," lanjutnya. "Kami umat Islam tetap menghormati Isa sebagai nabi besar, bukan sebagai Tuhan. Ia dilahirkan ajaib karena Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, bukan karena Isa adalah sumber kuasa itu." Abu kemudian menoleh ke arah jendela, menunjuk matahari yang bersinar. "Lihatlah matahari di langit. Ia menerangi bumi, memberi panas, menghidupkan tanaman. Tapi apakah sinar itu adalah matahari itu sendiri?" Pendeta Yohanes menjawab ragu. "Sinar itu berasal dari matahari, tapi bukan matahari itu sendiri." Abu mengangguk mantap. "Begitulah Isa. Ia bukan Tuhan, tapi cahayanya berasal dari Tuhan. Ia membawa terang, tapi bukan sumber terang itu sendiri." Pendeta Yohanes tampak terdiam. Sementara itu, Sultan mengangguk penuh kagum. Pendeta Lukas mencoba mengambil alih. "Tapi Abu Nawas, Isa berkata dalam kitab kami, 'Aku dan Bapa adalah satu.' Bukankah itu menunjukkan bahwa ia memiliki hakikat ketuhanan?" Abu menyum. "Kalimat itu indah, tapi mari kita pahami maknanya. Ketika seorang murid berkata, 'Aku dan guruku satu,' apakah maksudnya mereka adalah satu tubuh?" "Tidak," jawab pendeta Lukas perlahan. "Lalu apa maksudnya?" tanya Abu lembut. "Maksudnya satu tujuan, satu kehendak." "Nah," kata Abu sambil tersenyum lebar, "begitulah Isa dan Tuhannya, satu dalam kehendak, bukan satu dalam wujud." Aula kembali bergemuruh. Rakyat Baghdad bersorak pelan, kagum pada logika yang sederhana tapi tajam. Abu lalu melangkah beberapa langkah mendekati para pendeta. Ia berbicara dengan nada yang sangat lembut, hampir seperti seorang guru yang menasihati muridnya. "Wahai para pendeta, kelahiran tanpa ayah bukan bukti ketuhanan. Itu adalah tanda kekuasaan Tuhan atas segala hal. Tuhan ingin menunjukkan kepada manusia bahwa ia bisa menciptakan makhluk dengan berbagai cara. Adam tanpa ayah dan tanpa ibu, Hawa tanpa ibu, Isa tanpa ayah, dan kita semua dengan ayah dan ibu. Maka siapa yang maha kuasa dalam semua itu? Isa ataukah Allah yang menciptakan Isa?" Pendeta Markus menunduk.
Ia tidak bisa menjawab. Sementara itu, para ulama yang menyaksikan debat itu meneteskan air mata. Mereka merasa bukan hanya menyaksikan perdebatan logika, tapi pelajaran iman yang lembut. Tiba-tiba Abu Nawas berkata dengan nada lebih ringan, "Tapi kalau setiap orang yang lahir berbeda dianggap Tuhan, maka bayi yang lahir kembar 3 pun bisa jadi dewa kecil." Seluruh aula tertawa lepas, termasuk Sultan. Ketegangan berubah jadi suasana hangat. Pendeta Markus pun ikut tersenyum. "Engkau memang pandai, Abu Nawas. Engkau menjawab dengan logika, tapi juga membuat kami tertawa." Abu menunduk rendah. "Tertawa adalah tanda hati yang mulai terbuka, pendeta. Saat hati terbuka, cahaya mudah masuk." Abu lalu melanjutkan dengan kalimat yang menenangkan semua pihak. "Kami tidak menolak Isa, kami mencintainya. Ia nabi yang diutus untuk mengingatkan manusia kepada Tuhan yang Esa. Tapi jika karena kelahirannya kita menjadikannya Tuhan, maka kita telah salah paham tentang kekuasaan Allah. Sebab setiap keajaiban yang terjadi adalah bukti kebesaran pencipta, bukan keilahian ciptaan." Sultan menatap Abu dengan wajah haru. Wazir Ja'far berbisik pelan, "Kalimat itu bisa menghapus kebencian 1000 tahun, tuanku." Sultan mengangguk. Abu Nawas tak sedang berdebat, ia sedang berdakwah dengan kelembutan. Pendeta Yohanes menatap Abu lama sekali. Akhirnya, ia berkata dengan suara pelan, "Kami datang untuk menguji, tapi ternyata kamilah yang diuji. Engkau tidak menolak kami, tapi menjelaskan dengan cara yang tidak menyakiti." Abu menunduk. "Aku hanya menjelaskan dengan cara yang kupahami. Ilmu nanti tidak akan bermanfaat bila tidak disampaikan dengan kasih." Pendeta Lukas berkata lirih, "Engkau menjawab tanpa membentak. Di tempat kami, debat biasanya berakhir dengan marah." Abu tersenyum. "Di sini, kami diajarkan bahwa kebenaran tidak perlu berteriak. Ia bersinar dengan sendirinya." Ketika debat pertama usai, suasana istana terasa damai. 3 pendeta meminta izin untuk beristirahat sebelum pertanyaan berikutnya. Sultan menatap Abu dengan bangga. "Abu Nawas," katanya lembut, "engkau menjawab dengan akal tapi juga dengan hati. Aku hampir tak percaya satu orang sederhana mampu menundukkan 3 orang cendekia dari negeri besar." Abu tertawa kecil. "Tuanku, bukan saya yang menundukkan mereka, tapi kebenaran yang melunakkan hati mereka." Sultan berdiri dan menepuk bahu Abu. "Besok mereka akan bertanya lagi, mungkin lebih sulit. Bersiaplah." Abu menunduk hormat. "Insya Allah, tuanku, selama lidah ini dipakai untuk kebenaran, Allah akan menjaga setiap katanya." Malam itu, Baghdad kembali tenang. Angin gurun berhembus lembut, membawa hikmah ke seluruh penjuru negeri, bahwa iman dan akal bukanlah lawan, melainkan 2 sayap yang mengantar manusia mengenal Tuhan. Matahari Baghdad menembus jendela istana dengan cahaya lembut keemasan. Hari kedua perdebatan besar antara Abu Nawas dan 3 pendeta Romawi pun dimulai. Para rakyat sudah berkumpul sejak pagi. Di halaman istana, suasana ramai tapi tertib. Sebagian membawa air minum, sebagian lagi duduk di bawah pohon kurma sambil berbisik penasaran. Semua ingin mendengar apa yang akan dikatakan Abu Nawas hari ini. Orang sederhana yang dengan logika lembutnya kemarin membuat 3 pendeta terdiam. Di dalam aula, Sultan Harun al-Rashid sudah duduk di singgasana. Di sisi kanannya berdiri Wazir Ja'far, dan di sisi kirinya, seperti kemarin, berdiri Abu Nawas, berpenampilan apa adanya, tapi berwajah tenang. Pendeta Yohanes, yang dari kemarin diam lebih banyak, kini melangkah ke depan. Ia membawa kitab tebal bersampul kulit. Wajahnya serius, matanya memandang Abu Nawas dengan penuh kehati-hatian. "Wahai Abu Nawas," katanya lantang, "pertanyaan kami kemarin tentang kelahiran tanpa ayah telah kau jawab dengan logika. Tapi hari ini kami ingin bertanya tentang sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana mungkin kalian menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, padahal ia hidup, makan, tidur, dan berbicara seperti manusia, namun tanpa dosa?" Abu tersenyum tipis. Ia tahu pertanyaan itu bukan sekedar ingin tahu, tapi juga menguji sejauh mana ia memahami sifat-sifat Tuhan. "Pendeta Yohanes," kata Abu lembut,
Bolehkah aku bertanya sebelum menjawab?" "Tentu saja," jawab Yohanes. "Apakah Tuhanmu pernah merasa lapar?" Pendeta itu sedikit terkejut. "Tentu tidak. Tuhan tidak lapar." "Apakah ia pernah tidur?" "Tidak. Tuhan tidak butuh istirahat." "Apakah ia pernah menangis karena sedih?" "Tuhan tidak menangis, karena Dia Maha Sempurna." Abu tersenyum, lalu berkata pelan, "Tapi Yesus, sebagaimana yang kalian ceritakan, pernah lapar, pernah tidur, dan pernah menangis, bukan?" Yohanes terdiam. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara burung dari taman istana yang terdengar sayup-sayup. "Kalau begitu," lanjut Abu perlahan, "bagaimana mungkin sesuatu yang lapar, tidur, dan menangis adalah Tuhan, sementara Tuhan sejati tidak butuh makan, tidak butuh tidur, dan tak pernah sedih?" Abu berjalan ke tengah aula, mengambil secangkir air dari meja pelayan. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. "Bayangkan, air ini murni. Tapi kalau aku tuangkan ke gelas yang kotor, apakah airnya tetap jernih?" Pendeta menjawab ragu, "Tidak, tentu saja air itu akan keruh." Abu mengangguk. Begitulah ketika manusia ingin menaruh Tuhan dalam bentuk tubuh manusia. Tubuh itu seperti gelas. Tak ada tubuh yang cukup suci untuk menampung kesempurnaan Tuhan. Karena itu, Tuhan tidak perlu turun menjadi manusia. Ia hadir dalam setiap ciptaannya tanpa perlu menjadi salah satunya. Pendeta Yohanes terdiam lama. Ia menatap Abu Nawas dengan mata tajam, tapi tanpa marah. Ia mulai menyadari logika itu sulit disanggah. Sultan Harun al-Rashid menatap Abu dengan kagum. Ia berbisik kepada Wazir Ja'far. Kalimatnya lembut, tapi menghantam seperti panah emas. Ja'far mensenyum. "Ya, tuanku, Abu berbicara bukan untuk menang, tapi untuk membuat orang berpikir." Pendeta Yohanes mencoba membalas. "Tapi Abu Nawas, kami percaya bahwa Tuhan turun ke dunia dalam wujud manusia agar dekat dengan manusia. Bagaimana mungkin manusia mengenal Tuhan jika tidak melihatnya secara langsung?" Abu menatapnya lembut, lalu bertanya, "Apakah engkau pernah melihat udara?" "Tentu tidak." "Tapi apakah kau percaya bahwa udara itu ada?" "Tentu saja." "Bagaimana kau tahu?" "Karena aku bisa merasakannya." Abu tersenyum. "Begitulah Tuhan. Ia tidak perlu kau lihat untuk kau rasakan. Justru karena Ia maha besar, mata manusia takkan sanggup menatapnya." Sultan tersenyum, rakyat mengangguk-angguk. Pendeta itu menunduk pelan, seperti seseorang yang sedang merenungkan sesuatu yang lama ia lupakan. Lalu Abu berkata santai, "Kalau Tuhan benar-benar turun menjadi manusia, lalu tidur di rumah siapa? Siapa yang menjaga alam semesta ketika Dia sedang makan?" Semua orang di aula tertawa kecil, bahkan Sultan tak bisa menahan tawa. Pendeta Yohanes tersenyum, tapi mencoba menahan diri agar tidak kalah wibawa. Abu menatapnya dan berkata lebih serius, "Pendeta, manusia makan untuk hidup, tidur untuk beristirahat, menangis untuk menenangkan hati. Semua itu tanda kekurangan. Tuhan tak punya kekurangan. Ia memberi makan makhluknya tanpa Ia sendiri perlu makan." Untuk menjelaskan lebih dalam, Abu menceritakan perumpamaan. Dulu di Baghdad ada seorang raja yang sangat kuat. Suatu malam, para pengawal tertidur di gerbang istana. Tapi istana tetap aman karena raja sudah mengatur pasukannya dengan sempurna. Nah, Tuhan jauh lebih hebat dari itu. Ia tidak perlu turun langsung menjaga bumi karena segala sesuatu sudah tunduk pada perintahnya. Sultan menepuk tangan perlahan, kagum dengan perumpamaan itu. Abu melanjutkan, "Kalau seorang raja dunia saja bisa mengatur kerajaannya tanpa harus keluar dari istana, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa harus turun ke bumi dan merasa lapar hanya untuk mengatur ciptaannya?" Setelah berkata demikian, Abu diam sejenak. Ia menatap ketiga pendeta dengan lembut, bukan dengan tatapan menang, tapi penuh kasih. "Aku paham," katanya. Pelan, "Kalian mencintai Yesus. Kami pun mencintainya. Tapi cinta terkadang membuat manusia salah menempatkan. Kami menghormati Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Sebab Tuhan tak pernah jadi manusia dan manusia takkan pernah jadi Tuhan.
Pendeta Yohanes menghela nafas panjang. Ia memandang dua rekannya, Markus dan Lukas, yang juga tampak termenung. Sultan lalu berbicara, "Abu Nawas, engkau telah menjawab dengan akal dan hati. Tapi katakan padaku, bagaimana cara agar manusia mencintai Tuhan tanpa menjadikannya seperti manusia?" Abu menunduk hormat. "Tuanku, manusia hanya bisa mencintai Tuhan dengan cara mengenalnya. Dan mengenalnya bukan lewat rupa, tapi lewat rasa. Rasa syukur, rasa kagum, rasa takut, dan rasa taat. Siapa yang ingin melihat Tuhan, cukup melihat ciptaannya dengan hati yang bersih." Kata-kata itu seperti air yang menyejukkan dada. Bahkan para pendeta Vera merasa terharu mendengarnya. Pendeta Yohanes berkata lirih, "Abu Nawas, engkau membuat kami berpikir ulang. Tapi jika Tuhan tidak turun ke bumi, bagaimana manusia bisa memahami kasih-Nya?" Abu menjawab dengan lembut, "Kasih Tuhan bukan harus dilihat, tapi dirasakan. Bukankah matahari tak pernah turun ke bumi, tapi cahayanya memberi hidup pada semua makhluk?" Pendeta itu menatap Abu lama lalu tersenyum kecil. "Engkau menjawab tanpa menyerang. Aku mulai mengerti mengapa Sultan mempercayakan perdebatan ini padamu." Abu menunduk. "Aku bukan siapa-siapa, pendeta. Aku hanya penyampai mesan, sedangkan pesan itu darinya." Setelah perdebatan usai, istana kembali tenang. Sultan berjalan bersama Abu ke taman belakang yang diterangi lampu minyak. Burung malam berkicau pelan dan angin gurun berhembus lembut. "Abu, kau menjelaskan dengan cara yang membuat semua pihak tenang. Aku bersyukur kau tak menjadikan perdebatan ini sebagai medan perang kata-kata." Abu tersenyum. "Tuanku, kebenaran yang keras akan membuat orang menutup telinga, tapi kebenaran yang lembut akan membuat hati terbuka." Sultan mengangguk. "Apa yang kau pelajari dari hari ini?" Abu menatap ke langit. "Aku belajar bahwa banyak orang mencari Tuhan, tapi lupa bahwa Tuhan tak pernah pergi. Mereka mencari di gunung, di langit, di tubuh manusia, padahal Tuhan ada dalam setiap nafas mereka." Malam itu sebelum tidur, Abu Nawas berdoa seperti biasanya. "Ya Allah, Engkau yang tak makan tapi memberi makan. Engkau yang tak tidur tapi memberi istirahat. Engkau yang tak sedih tapi menghapus kesedihan kami. Jadikan lidahku terus berkata benar, bukan untuk mengalahkan tapi untuk menerangi." Sementara itu di kamar tamu istana, 3 pendeta berbicara pelan. Pendeta Markus berkata lirih, "Aku mulai paham. Mungkin Tuhan yang mereka sembah sama dengan Tuhan kita. Hanya cara memahaminya yang berbeda." Pendeta Yohanes menatap langit dari jendela dan berbisik, "Jika Tuhan tidak tidur, maka mungkin Dialah yang menjaga kita semua malam ini." Langit Baghdad malam itu berwarna biru lembut. Bintang-bintang berkelip tenang, seolah ikut bersyukur karena di bumi ada seorang manusia bernama Abu Nawas yang mengajarkan bagaimana iman dan akal bisa berjalan beriringan. Baghdad pagi itu berembus hangat. Di pelataran istana, burung merpati berterbangan rendah di antara pepohonan kurma. Hari itu adalah hari ketiga perdebatan besar antara Abu Nawas dan 3 pendeta Romawi. Kabar tentang kebijaksanaan Abu Nawas telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Rakyat berbondong-bondong datang lebih awal membawa anak-anak mereka untuk menyaksikan orang kecil yang mengalahkan orang besar dengan kata-kata lembut. Sultan Harun al-Rashid yang kemarin tampak tegang, kini duduk santai di singgasananya. Wajahnya berseri-seri, matanya memancarkan rasa bangga. Di sampingnya, Wazir Ja'far menatap Abu Nawas yang duduk bersila di lantai marmer. Sederhana, tapi penuh wibawa. 3 pendeta Romawi pun telah bersiap. Kali ini, giliran pendeta Lukas, yang dikenal paling tajam logikanya dan paling fasih berbicara, maju ke depan. Dengan suara lantang dan percaya diri, Lukas membuka pertanyaannya. "Wahai Abu Nawas, 2 hari ini engkau menjawab dengan logika yang tajam. Tapi hari ini aku ingin tahu bagaimana kau menjelaskan mukjizat Yesus. Bukankah ia menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan berjalan di atas air?
Bukankah itu bukti bahwa Ia adalah Tuhan? Aula istana mendadak hening. Pertanyaan itu memang berat. Bahkan beberapa ulama di sisi ruangan saling berpandangan. Mereka tahu jawaban yang salah bisa menyinggung, tapi jawaban yang benar harus menenangkan hati. Abu Nawas tersenyum pelan, lalu berdiri dan menundukkan kepala dengan hormat. Wahai Pendeta Lukas, pertanyaanmu indah sekali. Tapi izinkan aku bertanya dahulu sebelum menjawab, agar kita berbicara dalam satu arah. Pendeta itu mengangguk. Silahkan Abu Nawas. Pertama, kata Abu, apakah setiap orang yang bisa melakukan keajaiban adalah Tuhan? Tentu tidak, jawab Lukas cepat. Kedua, lanjut Abu, apakah mukjizat terjadi karena kekuatan manusia atau karena izin Tuhan? Karena izin Tuhan? Baik, sambil tersenyum Abu berkata, berarti mukjizat Yesus pun terjadi karena izin Tuhan, bukan karena Ia Tuhan. Betul? Pendeta itu terdiam sejenak. Wajahnya menegang. Abu melanjutkan dengan lembut. Kalau begitu, mukjizat bukan bukti ketuhanan, tapi bukti bahwa Tuhan mengizinkan seseorang menjadi perantara kekuasaannya. Sultan tersenyum bangga. Rakyat yang mendengar serentak berbisik kagum. Abu berjalan perlahan ke tengah aula, menatap semua orang. Dulu, Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Nabi Sulaiman berbicara dengan jin dan burung. Dan Nabi Muhammad membelah bulan. Tapi tidak satupun dari mereka menyebut dirinya Tuhan. Ia berhenti sejenak, menatap para pendeta dengan lembut. Jadi, mengapa ketika Isa melakukan mukjizat, kalian menyebutnya Tuhan, bukan utusan Tuhan? Pendeta Lukas menatapnya dengan mata tajam, tapi tidak marah. Karena mukjizat Yesus luar biasa, Abu. Ia menghidupkan orang mati. Abu sambil menyumbaling tersenyum. Dan siapa yang menghidupkan orang mati itu? Isa atau Tuhan yang memberi kuasa pada Isa? Pendeta itu terdiam sejenak. Wajahnya menegang. Abu melanjutkan dengan lembut. Tentu Tuhan, jawabnya pelan. Nah, kata Abu, jika Tuhanlah yang menghidupkan orang mati melalui Isa, maka yang layak disebut Tuhan tetaplah Allah, bukan Isa, sebab tangan Isa hanyalah sarana, bukan sumber kuasa. Abu kemudian mengambil lilin kecil dari meja dekat kursi sultan. Ia menyalakannya dan berkata, lihatlah cahaya ini. Cahaya lilin bisa mengusir gelap, tapi bukan berarti ia adalah matahari. Begitulah para nabi. Mereka membawa cahaya dari matahari besar, yaitu Tuhan. Mereka tidak menciptakan cahaya, mereka hanya membawanya. Aula kembali tenang. Pendeta Markus berbisik pelan kepada Lukas. Kata-katanya seperti puisi, tapi dalamnya seperti samudra. Pendeta Yohanes berkata dari kursinya, tapi Abu Nawas, Yesus tidak hanya melakukan mukjizat, ia juga berkata bahwa dosa manusia diampuni karena dirinya. Abu menatapnya lembut. Apakah menurutmu Tuhan tidak bisa mengampuni dosa kecuali melalui seorang manusia? Bukan begitu, tapi Yesus menjadi perantara ampunan, jawab Yohanes. Abu senyum. Kalau begitu, bukankah para nabi lain juga menjadi perantara ampunan? Nuh mengajak kaumnya kembali kepada Tuhan. Musa membawa Taurat agar manusia berhenti berbuat dosa. Muhammad membawa wahyu agar manusia mendapat ampunan. Jadi semua nabi adalah perantara rahmat, bukan sumber rahmat itu sendiri. Sultan mengangguk pelan, kagum pada ketegasan dan kelembutan Abu sekaligus.
Abu Nawas lalu menjelaskan dengan gaya khasnya, memakai perumpamaan sederhana yang bisa dipahami semua kalangan. Bayangkan seorang tukang kebun, katanya. Ia menyiram tanaman dengan air dari sungai. Tanaman tumbuh, bunga bermekaran. Apakah bunga itu tumbuh karena tukang kebun atau karena air? Pendeta Markus menjawab pelan. Karena air. Betul, kata Abu. Tukang kebun hanyalah perantara yang mengantarkan air kehidupan kepada bunga. Begitulah para nabi. Mereka membawa cahaya dari matahari besar, yaitu Tuhan. Mereka tidak menciptakan cahaya, mereka hanya membawanya. Aula kembali tenang. Pendeta Markus berbisik pelan kepada Lukas. Kata-katanya seperti puisi, tapi dalamnya seperti samudra. Pendeta Yohanes berkata dari kursinya, "Tapi Abu Nawas, Yesus tidak hanya melakukan mukjizat, ia juga berkata bahwa dosa manusia diampuni karena dirinya." Abu menatapnya lembut. "Apakah menurutmu Tuhan tidak bisa mengampuni dosa kecuali melalui seorang manusia? Bukan begitu, tapi Yesus menjadi perantara ampunan." Abu senyum. "Kalau begitu, bukankah para nabi lain juga menjadi perantara ampunan? Nuh mengajak kaumnya kembali kepada Tuhan. Musa membawa Taurat agar manusia berhenti berbuat dosa. Muhammad membawa wahyu agar manusia mendapat ampunan. Jadi, semua nabi adalah perantara rahmat, bukan sumber rahmat itu sendiri." Sultan mengangguk pelan, kagum pada ketegasan dan kelembutan Abu sekaligus. Abu Nawas lalu menjelaskan dengan gaya khasnya, memakai perumpamaan sederhana yang bisa dipahami semua kalangan. "Bayangkan seorang tukang kebun," katanya. "Ia menyiram tanaman dengan air dari sungai. Tanaman tumbuh, bunga bermekaran. Apakah bunga itu tumbuh karena tukang kebun atau karena air?" Pendeta Markus menjawab pelan, "Karena air." "Betul," kata Abu. "Tukang kebun hanyalah perantara yang mengantarkan air kehidupan kepada bunga. Begitulah para nabi. Mereka mengantarkan rahmat Allah kepada manusia. Yang membuat hidup bukan manusia, tapi Tuhan yang memberi air kehidupan itu." Suasana di aula kini berubah. Tidak lagi tegang, tidak ada suara tinggi, yang terdengar hanya kesunyian penuh hormat. Semua menyimak, bahkan para pendeta pun. Abu Nawas menatap mereka satu persatu. "Wahai sahabat-sahabatku, kami tidak menolak mukjizat Isa. Kami meyakininya. Tapi kami percaya mukjizat itu bukan tanda ketuhanan, melainkan tanda kasih sayang Tuhan kepada hamba pilihannya." Pendeta Lukas menatap ke bawah. Wajahnya lembut. Ia tidak lagi seperti orang yang berdebat, tapi seperti orang yang sedang belajar. Sultan Harun al-Rasyid menepuk tangannya pelan. "Abu Nawas, dengan kata-kata lembutmu, engkau tidak hanya menenangkan hati kami, tapi juga menjernihkan akal mereka." Abu menunduk hormat. "Tuanku, kebenaran tidak butuh paksaan. Ia cukup dijelaskan dengan cahaya akal dan ketulusan hati." Pendeta Lukas tersenyum. "Aku tak menyangka seseorang yang tidak membawa kitab mampu menjelaskan kitab kami dengan segitu jelas." Abu tertawa kecil. "Karena kitab sejati bukan di tangan, tapi di hati, dan hati yang bersih bisa membaca tanpa huruf." Pendeta Yohanes berkata lirih, "Abu Nawas, engkau benar bahwa mujizat tidak membuktikan ketuhanan. Tapi kami tetap percaya Tuhan hadir melalui Isa." Abu menatapnya lembut. "Kami pun percaya Tuhan hadir di mana-mana, bukan hanya melalui Isa, tapi melalui kasih, kebaikan, dan keadilan. Tuhan tidak perlu menjadi manusia untuk hadir, sebab Dia selalu bersama manusia yang berbuat benar." Tiga pendeta terdiam lama. Mereka menatap Abu dengan tatapan campuran antara hormat dan kagum. Malam itu,
Setelah rakyat pulang dan istana sepi, Abu Nawas duduk di halaman belakang. Ia menatap bintang-bintang sambil merenung. Sultan menghampirinya pelan. "Abu, aku tak pernah melihat perdebatan setenang ini. Engkau berbicara seperti sedang menanam, bukan melawan." Abu tersenyum. "Itulah yang aku pelajari dari kitab Tuhan, tuanku. Firman tidak diciptakan untuk berdebat, tapi untuk menumbuhkan pengertian. Seperti hujan yang turun, tidak pernah memilih danah mana yang disiraminya." Sultan menatapnya haru. "Kau benar. Kebenaran yang disampaikan dengan amarah akan mati di udara. Tapi kebenaran yang disampaikan dengan kasih akan tumbuh di hati." Sebelum tidur, Abu berdoa dengan tenang. "Ya Allah, Engkau yang memberi mukjizat kepada para nabi. Engkau pula yang memberi akal untuk memahami. Jadikan aku tidak sombong karena tahu sedikit tentang-Mu, dan jangan biarkan lidah ini menjadi pedang yang melukai. Biarlah ia jadi air yang menyejukkan hati yang keras." Sementara itu, di kamar para pendeta, suasana pun berbeda dari hari-hari sebelumnya. Mereka tak lagi berbicara dengan nada tinggi. Pendeta Lukas berkata lirih kepada dua rekannya, "Hari ini aku merasa kita tidak sedang kalah dalam debat. Kita sedang diajak mengenal Tuhan dengan cara yang baru." Pendeta Markus mengangguk pelan. Dia membuat kita berpikir tanpa memaksa. Mungkin benar, mujizat bukan bukti Tuhan jadi manusia, tapi bukti bahwa Tuhan begitu dekat pada manusia. Angin malam Baghdad berhembus lembut, membawa aroma pasir dan wangi kurma. Di bawah langit yang bertabur bintang, semua orang, bahkan 3 pendeta itu, mulai memahami bahwa keajaiban sejati bukanlah membangkitkan orang mati, tapi membangkitkan akal dan hati yang tertidur. Malam Baghdad terasa tenang. Angin gurun berhembus lembut di halaman istana. 3 pendeta Romawi duduk di kamar tamu mereka, tak banyak bicara. Wajah mereka tampak tenang, namun penuh tanda tanya. Sejak 3 hari terakhir, jawaban-jawaban Abu Nawas terus berputar di kepala mereka seperti gema yang tak bisa hilang. Pendeta Markus, yang paling tua, berkata pelan. Ia menjawab dengan logika, tapi aku merasakannya di hati. Pendeta Yohanes mengangguk. Setiap kalimatnya seperti air, tenang tapi menembus batu. Pendeta Lukas menatap langit dari jendela. Besok, aku ingin bertanya satu hal terakhir tentang Isa. Kalau ia bukan Tuhan, mengapa ia berdoa? Keesokan harinya, Baghdad diselimuti sinar matahari yang lembut. Suara burung dan aroma roti hangat dari pasar membuat suasana terasa damai. Namun di istana, suasana penuh antusias. Hari ini akan menjadi hari keempat debat dan semua orang tahu, ini mungkin yang paling penting. Sultan Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan senyum menenangkan. Ia menatap Abu Nawas yang berdiri di hadapan aula, santai, bersandar pada tongkat bambu dengan wajah jernih tanpa beban. 3 pendeta Romawi memasuki ruangan. Kali ini mereka tampak lebih lembut, tidak seangkuh saat pertama kali datang. Mereka memberi salam dengan hormat. Abu membalas dengan menunduk penuh adab. Pendeta Lukas melangkah maju dan berkata dengan suara tenang, "Wahai Abu Nawas, setelah semua penjelasanmu, aku masih punya satu pertanyaan besar." Abu tersenyum. "Silahkan pendeta. Pertanyaan besar sering melahirkan cahaya besar." Lukas menatapnya dalam-dalam. Jika Yesus bukan Tuhan, lalu kepada siapa ia berdoa? Bukankah doa adalah tanda penghambaan? Dan jika ia berdoa, berarti ia bukan Tuhan, tapi kalau ia Tuhan, mengapa ia berdoa? Ruangan menjadi sunyi seketika. Bahkan Sultan pun sedikit mencondongkan badan, penasaran bagaimana Abu akan menjawab. Pertanyaan itu tajam, sederhana, tapi dalam, seperti ujung pedang yang diselubungi sutra. Abu Nawas menatap 3 pendeta itu dengan mata teduh, lalu berkata pelan, "Pertanyaanmu sangat indah, Pendeta Lukas.
Tapi justru pertanyaan itu sendiri sudah mengandung jawabannya. "Maksudmu?" tanya Lukas. "Kau sendiri berkata, doa adalah tanda penghambaan. Maka jika Yesus berdoa, berarti ia bukan Tuhan, tapi hamba yang taat kepada Tuhannya." Pendeta Lukas terdiam. Abu melanjutkan dengan nada lembut tapi penuh makna. "Tidak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan lain. Jika Yesus berdoa, berarti ia mengakui adanya Tuhan yang lebih tinggi dari dirinya. Dan itulah bukti bahwa ia adalah nabi, bukan Tuhan." Abu berjalan perlahan ke jendela istana, menuju ke langit yang biru itu. Lihatlah cahaya matahari di langit itu. Ia terang, indah, dan memberi kehidupan. Tapi apakah sinar itu bisa memuji dirinya sendiri? Pendeta Yohanes menjawab, "Tidak, tentu tidak." Begitulah Isa, kata Abu. Ia membawa cahaya Tuhan, tapi ia bukan sumber cahaya itu sendiri. Ketika ia berdoa, itu seperti cahaya yang kembali kepada mataharinya. Ia memuji, memohon dan tunduk kepada sumber terang sejati, yaitu Allah. Sultan mengangguk pelan, wajahnya teduh. Rakyat yang mendengarkan pun berbisik takjub. Pendeta Yohanes yang sejak tadi diam berkata hati-hati. Tapi Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apakah itu bukan bukti kasih Tuhan yang berbicara langsung? Abu tersenyum, menatapnya dengan lembut. Itu bukan suara Tuhan yang meminta ampun untuk dirinya, tapi suara Nabi yang meminta ampun untuk umatnya. Kasih yang seperti itu justru bukti bahwa ia hamba Tuhan yang paling taat. Ia melanjutkan, "Jika seorang raja memerintahkan pasukannya dan panglima itu berdoa agar rakyatnya diampuni, apakah panglima itu menjadi raja?" "Tidak," jawab Yohanes pelan. "Begitulah Isa. Ia bukan raja, tapi utusan yang penuh kasih, menyampaikan perintah Raja Agung, Allah yang Maha Esa." Sultan Harun al-Rashid menatap Abu Nawas dengan kagum. "Abu, aku seperti mendengar ilmu dan cinta berjalan berdampingan dalam suaramu. Kau menjelaskan dengan lembut, tapi setiap kalimatmu seperti palu emas yang menancap di hati." Abu menunduk hormat. "Tuanku, karena kebenaran tidak selalu harus keras untuk bisa masuk, kadang ia harus lembut agar bisa dirasakan." Untuk memperjelas, Abu Nawas bercerita, "Dahulu, di Baghdad, ada seorang guru yang sangat bijak. Suatu hari murid-muridnya memujinya berlebihan. Mereka berkata, 'Guru, engkau tahu semua hal, engkau lebih tinggi dari kami, engkau seperti dewa.' Mendengar itu, sang guru menangis. Ia menunduk dan berkata, 'Jika aku tahu sesuatu, itu karena Allah menuntunku. Aku hanyalah lilin kecil yang meminjam cahaya dari matahari.' Demikianlah Isa. Ia tidak meminta disembah, tapi mengajak manusia menyembah Tuhan." Semua yang mendengar cerita itu menundukkan kepala, tertentuh oleh kesederhanaan makna yang begitu dalam. Namun Lukas belum menyerah sepenuhnya. Ia berkata pelan, "Tapi Yesus berkata dalam doanya, 'Aku dan Bapa adalah satu.' Apakah itu bukan pengakuan ketuhanan?" Abu tersenyum pas sabar. Malam Baghdad terasa tenang. Angin gurun berhembus lembut di halaman istana. 3 pendeta Romawi duduk di kamar tamu mereka, tak banyak bicara. Wajah mereka tampak tenang, namun penuh tanda tanya. Sejak 3 hari terakhir, jawaban-jawaban Abu Nawas terus berputar di kepala mereka seperti gema yang tak bisa hilang. Pendeta Markus, yang paling tua, berkata pelan. Ia menjawab dengan logika, tapi aku merasakannya di hati. Pendeta Yohanes mengangguk. Setiap kalimatnya seperti air, tenang, tapi menembus batu. Pendeta Lukas menatap langit dari jendela. Besok, aku ingin bertanya satu hal terakhir tentang Isa. Kalau ia bukan Tuhan, mengapa ia berdoa? Keesokan harinya, Baghdad diselimuti sinar matahari yang lembut. Suara burung dan aroma roti hangat dari pasar membuat suasana terasa damai.
Namun di istana, suasana penuh antusias. Hari ini akan menjadi hari keempat debat, dan semua orang tahu ini mungkin yang paling penting. Sultan Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum menenangkan. Ia menatap Abu Nawas yang berdiri di hadapan aula, santai, bersandar pada tongkat bambu dengan wajah jernih tanpa beban. 3 pendeta memasuki ruangan. Kali ini mereka tampak lebih lembut, tidak seangkuh saat pertama kali datang. Mereka memberi salam dengan hormat. Abu membalas dengan menunduk penuh adab. Pendeta Lukas melangkah maju dan berkata dengan suara tenang, "Wahai Abu Nawas, setelah semua penjelasanmu, aku masih punya satu pertanyaan besar." Abu tersenyum. "Silahkan pendeta, pertanyaan besar sering melahirkan cahaya besar." Lukas menatapnya dalam-dalam. "Jika Yesus bukan Tuhan, lalu kepada siapa ia berdoa? Bukankah doa adalah tanda penghambaan? Dan jika ia berdoa, berarti ia bukan Tuhan, tapi hamba yang taat kepada Tuhannya." Ruangan menjadi sunyi seketika. Bahkan Sultan pun sedikit mencondongkan badan, penasaran bagaimana Abu akan menjawab. Pertanyaan itu tajam, sederhana, tapi dalam, seperti ujung pedang yang diselubungi sutra. Abu Nawas menatap 3 pendeta itu dengan mata teduh, lalu berkata pelan, "Pertanyaanmu sangat indah, Pendeta Lukas, tapi justru pertanyaan itu sendiri sudah mengandung jawabannya." "Maksudmu?" tanya Lukas. "Kau sendiri berkata, doa adalah tanda penghambaan. Maka, jika Yesus berdoa, berarti ia bukan Tuhan, tapi hamba yang taat kepada Tuhannya." Pendeta Lukas terdiam. Abu melanjutkan dengan nada lembut tapi penuh makna. "Tidak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan lain. Jika Yesus berdoa, berarti ia mengakui adanya Tuhan yang lebih tinggi dari dirinya. Dan itulah bukti bahwa ia adalah nabi, bukan Tuhan." Abu berjalan perlahan ke jendela istana, menunjuk ke langit yang biru itu. "Lihatlah cahaya matahari di langit itu. Ia terang, indah, dan memberi kehidupan. Tapi apakah sinar itu bisa memuji dirinya sendiri?" Pendeta Yohanes menjawab, "Tidak, tentu tidak. Begitulah Isa. Ia membawa cahaya Tuhan, tapi ia bukan sumber cahaya itu sendiri. Ketika ia berdoa, itu seperti cahaya yang kembali ke mataharinya. Ia memuji, memohon, dan tunduk kepada sumber terang sejati, yaitu Allah." Sultan mengangguk pelan, wajahnya teduh. Rakyat yang mendengarkan pun berbisik takjub. Pendeta Yohanes yang sejak tadi diam berkata hati-hati. Tapi Yesus berkata dalam doanya, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apakah itu bukan bukti kasih Tuhan yang berbicara langsung? Abu tersenyum menatapnya dengan lembut. "Itu bukan suara Tuhan yang meminta ampun untuk dirinya, tapi suara Nabi yang meminta ampun untuk umatnya. Kasih yang seperti itu justru bukti bahwa ia hamba Tuhan yang paling taat." Ia melanjutkan, "Jika seorang raja memerintahkan pasukannya, dan panglima itu berdoa agar rakyatnya diampuni, apakah panglima itu menjadi raja?" "Tidak," jawab Yohanes pelan. "Begitulah Isa. Ia bukan raja, tapi utusan yang penuh kasih, menyampaikan perintah Raja Agung, Allah yang Maha Esa." Sultan Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas dengan kagum. "Abu, aku seperti mendengar ilmu dan cinta berjalan berdampingan dalam suaramu. Kau menjelaskan dengan lembut, tapi setiap kalimatmu seperti palu emas yang menancap di hati." Abu menunduk hormat. "Tuanku, karena kebenaran tidak selalu harus keras untuk bisa masuk. Kadang ia harus lembut agar bisa dirasakan." Untuk memperjelas, Abu Nawas bercerita, "Dahulu, di Baghdad, ada seorang guru yang sangat bijak. Suatu hari, murid-muridnya memujinya berlebihan. Mereka berkata, 'Guru, engkau tahu semua hal. Engkau lebih tinggi dari kami. Engkau seperti dewa.' Mendengar itu, sang guru menangis. Ia menunduk dan berkata, 'Jika aku tahu sesuatu, itu karena Allah menuntunku.
Aku hanyalah lilin kecil yang meminjam cahaya dari matahari. Demikianlah Isa. Ia tidak meminta disembah, tapi mengajak manusia menyembah Tuhan. Semua yang mendengar cerita itu menundukkan kepala, tersentuh oleh kesederhanaan makna yang begitu dalam. Namun, Lukas belum menyerah sepenuhnya. Ia berkata pelan, "Tapi mengapa Yesus berkata dalam doanya, 'Aku dan Bapa adalah satu'? Apakah itu bukan pengakuan ketuhanan?" Abu tersenyum sabar. "Pendeta, jika seorang anak berkata, 'Aku dan ayahku satu hati,' apakah ia berarti satu tubuh dengan ayahnya?" Tidak, tentu tidak. Nah, begitulah maksud perkataan itu. Satu dalam kehendak, bukan satu dalam wujud. Isa dan Tuhannya satu dalam cinta, bukan dalam zat. Abu menatap mereka satu persatu. Kesatuan itu bukan berarti sama, melainkan sejalan. Seperti angin dan bau bunga, datang bersama, tapi bukan satu hal yang sama. Abu kemudian berkata lebih lembut, "Kalian mencintai Yesus, dan kami pun mencintainya. Tapi mencintai seseorang tidak berarti menjadikannya Tuhan. Cinta sejati adalah menempatkan seseorang sesuai derajatnya." Ia berhenti sejenak, menatap ke arah Sultan, lalu melanjutkan dengan suara yang nyaris seperti doa. "Kami percaya Isa adalah Ruh Suci, Nabi mulia, utusan yang membawa rahmat. Dan dengan doa-doanya, ia menunjukkan kepada dunia bagaimana seharusnya manusia berhubungan dengan Tuhan. Dengan tunduk, bukan menuntuk. Dengan rendah hati, bukan merasa setara." Suasana aula menjadi sangat tenang. Tidak ada yang bersuara. Hanya terdengar desiran angin dari jendela dan detak lembut jam istana. Pendeta Lukas menunduk dalam-dalam. Matanya sedikit berkaca-kaca. "Abu Nawas, aku mengerti sekarang. Doa Yesus bukan bukti ia Tuhan, tapi bukti ia sangat mengenal Tuhan." Abu menatapnya dengan senyum penuh damai. "Benar, pendeta. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin dalam ia berdoa. Bahkan Nabi Muhammad pun, meski dijanjikan surga, tetap menangis dalam sujudnya. Karena yang mengenal Tuhan paling dalam, justru yang paling banyak berdoa." Sultan berdiri dan berkata dengan suara lembut tapi berwibawa, "Hari ini, aku tak hanya mendengar debat, tapi pelajaran kehidupan. Doa bukan tanda kelemahan, tapi bukti kedekatan antara manusia dan Pencipta." Ia menatap Abu Nawas dengan kagum. "Abu, aku seperti mendengar ilmu dan cinta berjalan berdampingan dalam suaramu. Kau menjelaskan dengan lembut, tapi setiap kalimatmu seperti palu emas yang menancap di hatiku." Abu menunduk hormat. "Tuanku, karena kebenaran tidak selalu harus keras untuk bisa masuk. Kadang ia harus lembut, agar bisa dirasakan." Malam turun perlahan di Baghdad. Abu Nawas duduk di halaman rumahnya menatap bulan bundar di langit. Ia memejamkan mata dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika Engkau tidak berdoa karena Engkau Maha Cukup, maka biarlah hamba berdoa karena hamba tak pernah cukup. Biarlah setiap sujudku menjadi saksi bahwa aku hamba dan Engkau Tuhan." Di kejauhan, lonceng gereja Romawi berdentang pelan, seolah mengiringi doa Abu dengan nada damai. Malam itu, bahkan langit Baghdad terasa berbeda.
damai, sunyi, dan seakan-akan seluruh alam menyadari kebenaran sederhana yang diucapkan Abu Nawas hari itu. Doa adalah bahasa hati antara makhluk dan penciptanya, bukan tanda Tuhan menjadi manusia, tapi tanda manusia mengenal Tuhannya. Langit Baghdad pagi itu berwarna keemasan. Matahari bersinar lembut menembus jendela istana Harun al-Rashid. Angin dari gurun bertiup sejuk, membawa aroma bunga dari taman istana yang bermekaran. Hari ini, suasana Baghdad terasa lebih damai daripada hari-hari sebelumnya. Seolah seluruh kota ikut menunggu kelanjutan debat antara Abu Nawas dan 3 pendeta Romawi. Sudah 6 hari perdebatan berlangsung, tapi anehnya tidak ada satupun yang meninggalkan tempat dengan amarah. Setiap hari, suasana diskusi itu semakin hangat dan penuh saling hormat. Abu Nawas berhasil membuat setiap kata menjadi jembatan, bukan tembok. Hari itu, giliran pendeta Markus, yang paling tua dan paling berwibawa, maju ke depan. Ia membawa salib perak di tangannya dan berbicara dengan suara pelan namun dalam. "Wahai Abu Nawas, kami telah mendengar penjelasanmu tentang kelahiran Isa, tentang mukjizatnya, dan tentang doanya kepada Tuhan. Tapi hari ini, aku ingin bertanya tentang hal yang paling penting bagi iman kami, tentang salib dan penebusan dosa." Aula istana langsung hening. Pendeta Markus menatap Abu dengan mata lembut tapi penuh keyakinan. "Kami percaya bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Ia rela menderita agar manusia diselamatkan. Bukankah itu bukti cinta Tuhan kepada umatnya?" Abu tidak langsung menjawab. Ia menunduk, memejamkan mata, seolah sedang berbicara dengan hatinya sendiri. Lalu ia mengangkat kepala, tersenyum tenang. "Pertanyaanmu sangat dalam, pendeta. Dan jawaban untuk pertanyaan dalam tidak boleh dijawab dengan cepat. Izinkan aku menjawab perlahan seperti mata air yang mengalir." "Pendeta Markus," kata Abu lembut, "jika seseorang berbuat dosa, lalu orang lain yang dihukum, apakah itu adil?" Markus mengerutkan kening. "Tentu tidak adil, Abu. Tapi Yesus menanggung dosa manusia bukan karena keadilan dunia, melainkan kasih Tuhan." Abu tersenyum. "Kasih tanpa keadilan adalah kelemahan, dan keadilan tanpa kasih adalah kekerasan. Tapi Tuhan yang maha sempurna tidak mungkin lemah dan tidak mungkin kejam. Maka kasih dan keadilan harus berjalan bersama." Pendeta terdiam. Abu melanjutkan dengan nada tenang. "Jika Tuhan bisa mengampuni manusia tanpa menyalibkan siapapun, mengapa ia harus membiarkan seseorang yang tak bersalah menderita?" Abu kemudian memberikan perumpamaan. "Bayangkan ada seorang raja bijak yang memiliki seorang rakyat pencuri. Rakyat itu mencuri sepotong roti karena lapar. Maka raja berkata, 'Aku akan menghukummu dengan cambuk, tapi aku akan menggantikan tempatmu dan aku sendiri yang dicambuk.' Rakyat itu selamat. Tapi apa yang dipelajari dari peristiwa itu? Ia hanya tahu rajanya baik, tapi tidak tahu mengapa ia salah." Abu menatap para pendeta dengan lembut. "Tuhan tidak ingin manusia hanya tahu ia baik. Tuhan ingin manusia belajar menghindari dosa, bukan menunggu ada yang menebus dosa. Maka dia mengampuni dengan syarat, taubat, bukan penyaliban." Sultan mengangguk belan, wajahnya tampak tersentuh. Wazir Ja'fa menatap Abu dan berbisik, "Tuanku," kata-katanya seperti embun di padang pasir, menyejukkan tapi membakar hati yang keras. Pendeta Yohanes yang sejak tadi mendengarkan menatap Abu dan berkata, "Tapi Abu, bukankah dosa manusia begitu banyak? Kalau Tuhan langsung menghukum, siapa yang bisa selamat? Maka Tuhan turun menanggung dosa itu agar manusia bisa diampuni." Abu menjawab lembut, "Tuhan tidak turun untuk menanggung dosa, pendeta. Tuhan turun dalam bentuk kasih dan wahyu, agar manusia sadar atas dosanya dan kembali kepadanya. Ampunan sejati lahir dari kesadaran, bukan dari pengalihan hukuman." Abu kemudian mengambil lentera minyak di dekat kursi Sultan, menyalakannya, lalu mematikan lilin kecil di sebelahnya.
Lihatlah lentera ini, pendeta. Bayangan akan hilang ketika cahaya datang, bukan karena bayangan dipindahkan ke orang lain. Pendeta Markus menatap lampu itu lama. Abu melanjutkan, begitu pula dosa. Ia hilang ketika cahaya taubat menerangi hati, bukan karena ada orang lain yang menanggung kegelapanmu. Tuhan tidak ingin manusia melempar dosa, tapi ingin manusia menyalakan cahaya di dalam dirinya. Suasana ruangan menjadi sangat hening. Rakyat yang hadir tampak meneteskan air mata. Kalimat Abu Nawas seperti menembus jiwa. Abu menatap para pendeta dan berkata, dalam kitab kami, setiap nabi mengajarkan hal yang sama. Nabi Nuh mengingatkan kaumnya agar berhenti menyembah berhala. Nabi Musa membawa hukum agar manusia tahu mana benar dan salah. Nabi Muhammad mengajarkan taubat dan rahmat. Tak satu pun dari mereka berkata, aku akan menebus dosamu. Mereka semua berkata, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Abu berhenti sama, Abu menatap Markus. Jika Isa berkata, taubatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat, maka itu seruan seorang nabi, bukan pengakuan seorang Tuhan. Pendeta Lukas, yang biasanya cepat menjawab, kini terdiam. Ia menatap salib di tangannya, lalu berkata pelan, tapi pengorbanan di salib adalah lambang cinta terbesar. Abu mengangguk, benar pendeta, kami tidak menolak cinta itu. Tapi cinta sejati bukanlah membiarkan orang lain menanggung kesalahanmu. Cinta sejati adalah membuatmu sadar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia menatap semua yang hadir dan melanjutkan, Tuhan tidak butuh darah untuk mengampuni. Tuhan hanya butuh air mata taubat dari hati yang tulus. Sultan menunduk. Ia menutup matanya seolah sedang berdoa. Abu kemudian mengambil sebutir kurma dari meja, memutarnya di tangannya. Dosa manusia itu seperti biji kurma, keras dan pahit. Tapi jika ia ditanam dengan kesadaran, disirami dengan taubat, ia akan tumbuh menjadi pohon kebaikan yang berbuah manis. Itulah cara Tuhan bekerja. Ia mengubah keburukan menjadi kebaikan, bukan menukarnya dengan penderitaan orang lain. Pendeta Yohanes menghela nafas panjang. Kata-katamu berat, Abu, tapi menenangkan. Sultan Harun ar-Rasyid berdiri dan berkata, aku kini mengerti mengapa Abu Nawas selalu tenang. Ia tidak mencari kemenangan tapi kedamaian. Ia tidak berdebat untuk membuktikan benar, tapi untuk mengajak berpikir dengan hati. Abu menunduk hormat. Tuanku, kebenaran yang memaksa akan ditolak, tapi kebenaran yang diajak masuk dengan lembut akan tinggal di hati selamanya. Pendeta Markus memandang Abu lama, lalu berkata dengan nada lirih, engkau benar, Abu. Jika Tuhan Maha Pengampun, Dia tak perlu menebus dosa dengan darah. Dia hanya perlu mengampuni dengan kasih. Abu tersenyum. Dan kasih Tuhan tak pernah menunggu syarat. Dia datang lebih cepat dari air mata yang jatuh. Setelah semua orang pulang, Abu berjalan keluar istana. Ia berhenti di taman yang sunyi, duduk di dekat kolam kecil. Air memantulkan cahaya bulan, tenang, jernih, dan damai. Ia berbisik pelan, ya Allah, Engkau yang maha adil dan maha penyayang, ajarkan kami mencintai tanpa menyalahi keadilan-Mu dan menegakkan keadilan tanpa melupakan kasih-Mu. Sultan datang menghampirinya. Abu, apa yang paling kau pelajari hari ini? Abu menyemaikan tatap air kolam. Bahwa manusia sering ingin Tuhan menanggung kesalahannya. Padahal Tuhan ingin manusia menanggung tanggung jawabnya. Sultan mengangguk dalam, lalu berkata, kau benar. Tuhan tidak menebus dosa manusia dengan penderitaan, tapi dengan pengajaran dan cahaya yang menuntun mereka kembali ke jalan benar. Malam Baghdad terasa lebih damai dari biasanya. Bulan bersinar di langit seperti lentera besar yang memandikan kota dengan cahaya lembut. Di jauhan, 3 pendeta terlihat berdiri di balkon kamar mereka, memandang langit dan berbicara pelan. Pendeta Markus berkata, aku datang untuk menguji, tapi kini aku diuji oleh kebijaksanaan seorang hamba. Pendeta Lukas menatap ke arah bulan. Aku merasa Tuhan tidak disalib. Ia tetap hidup, bersemayam dalam hati manusia yang tulus. Pendeta Yohanes menambahkan, dan barangkali penebusan dosa terbesar bukanlah di kayu salib, tapi ketika manusia benar-benar berhenti berbuat dosa. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan aroma tanah yang baru disirami. Dan di sudut taman, Abu Nawas tersenyum kecil, berbisik lembut pada dirinya sendiri.
Jika cinta Tuhan begitu luas, tak mungkin ia memerlukan darah untuk menunjukkan kasih. Cukup dengan ampunan dan manusia yang sadar. Langit Baghdad pagi itu berwarna biru muda. Angin bertiup pelan membawa aroma bunga dari taman-taman istana. Sultan Harun al-Rashid duduk di balkon dengan wajah tenang. Hari itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Suasana lembut yang mengalir di antara para ulama, rakyat, dan bahkan 3 pendeta Romawi yang kini sudah tak lagi tampak angkuh. Sudah 7 hari berlalu sejak debat pertama. Setiap hari, Abu Nawas tidak hanya menjawab pertanyaan mereka, tetapi juga menanamkan pemahaman baru tentang cinta, logika, dan iman. Kini, tiba saatnya hari ke-8, hari yang akan membicarakan tentang cahaya. Aula besar istana telah dipenuhi orang. Rakyat, ulama, bahkan para pejabat duduk berdesakan, tapi tak ada suara gaduh. Semua menunggu dengan khusyuk. 3 pendeta Romawi berdiri di depan, wajah mereka tampak lebih damai daripada sebelumnya. Sultan memandang Abu Nawas yang duduk bersila di lantai. Jubahnya sederhana, tapi sorot matanya memancarkan keyakinan dan ketenangan. "Abu," kata Sultan, "hari ini mereka ingin bertanya tentang cahaya Tuhan. Aku tahu engkau akan menjawab dengan kebijaksanaan." Abu tersenyum. "Insya Allah, Tuanku, karena cahaya tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata, tapi dengan hati yang terbuka." Pendeta Lukas melangkah maju. Ia tidak lagi membawa kitab tebal seperti sebelumnya, hanya sebuah cermin kecil di tangannya. "Wahai Abu Nawas," katanya, "aku telah mendengar semua penjelasanmu tentang Isa, tentang kelahiran, mukjizat, dan salib. Tapi hari ini aku ingin bertanya tentang cahaya Tuhan. Apakah Yesus bukanlah pancaran cahaya ilahi di dunia? Bukankah Tuhan menyinari dunia melalui dirinya?" Abu tersenyum. "Pertanyaanmu indah sekali, pendeta. Tapi izinkan aku menjawab bukan hanya dengan kata, melainkan dengan perumpamaan." Ia lalu menatap Sultan. "Tuanku, izinkan hamba keluar sebentar ke taman." Sultan mengangguk. "Bawalah kami semua ikut Abu. Hari ini biarlah taman jadi tempat mencari hikmah." Mereka semua berjalan ke taman istana yang luas. Pohon kurma menjulang, bunga mawar bermekaran, dan kolam memantulkan cahaya matahari. Abu Nawas berdiri di tepi kolam, menatap air yang tenang. Ia menunjuk ke langit. "Lihatlah matahari itu, pendeta." Pendeta Lukas menatap ke atas, menutupi mata dari cahaya terang. "Aku melihatnya. Matahari itu," kata Abu pelan, "adalah sumber segala cahaya. Tapi lihat ke kolam ini. Apa yang kau lihat di permukaannya?" "Aku melihat pantulan matahari." Nah, itulah perumpamaan Isa Al-Masih. Ia berlutut, mengambil sebutir kerikil kecil dan melemparkannya ke kolam. Air bergelombang, pantulan matahari jadi bergetar. Cahaya itu bukan hilang, tapi pantulannya terganggu. Begitulah manusia, cermin yang bergetar karena dosa. Tapi Nabi adalah cermin paling jernih. Isa adalah cermin yang bersih, sehingga cahaya Tuhan memantul sempurna melalui dirinya. Namun, pantulan tetaplah pantulan, bukan matahari itu sendiri. Pendeta Markus menatap ke kolam dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, menurutmu, Yesus hanyalah pantulan cahaya Tuhan?" Abu menggeleng pelan. "Bukan hanya, ia adalah cermin paling murni yang pernah ada, tapi tetaplah cermin, bukan sumber cahaya. Karena jika matahari padam, semua cermin pun akan gelap." Pendeta Yohanes menunduk menatap bayangan wajahnya di air. "Tapi mengapa manusia tidak bisa menjadi cermin sejernih itu?" Abu menjawab lembut, "Karena kebanyakan manusia sibuk membersihkan wajahnya, bukan hatinya. Padahal yang perlu dipoles bukan kaca di luar, tapi jiwa di dalam." Sultan tersenyum, menatap Abu dengan mata kagum. "Abu, katamu seperti air jernih di tengah padang pasir, Abu." Abu mengambil daun kering dari tanah, lalu meletakkannya di atas air. "Lihat, pendeta, daun ini kecil,
tapi ia bisa menutupi pantulan matahari di kolam. Begitu pula dosa kecil, ia menutupi cahaya kebenaran dari hati manusia. Ia memenang rakyat yang berkumpul dan melanjutkan. Tuhan tidak pernah berhenti memancarkan cahayanya, tapi manusia sendiri yang menutupinya dengan kesombongan, iri, dan kebodohan. Pendeta Lukas mengangguk pelan. Aku mengerti sekarang, Abu. Cahaya Tuhan tidak datang melalui satu orang, tapi melalui siapapun yang membersihkan hatinya. Abu tersenyum. Benar, pendeta. Maka Isa datang bukan untuk disembah, tapi untuk mengajarkan manusia bagaimana menjadi cermin bagi cahaya itu. Pendeta Markus menatap Abu dengan penuh rasa ingin tahu. Tapi jika cahaya itu bisa memantul dari siapa saja, mengapa Tuhan memilih Isa dan tidak orang lain? Abu menatap langit, lalu berkata perlahan, karena di dunia ini, tidak semua cermin dipoles dengan cara yang sama. Ada yang retak, ada yang berdebu, ada yang tertutup lumpur. Isa adalah cermin yang bersih sejak awal, karena Tuhan ingin menunjukkan pada manusia bagaimana seharusnya hati yang bening memantulkan kebenaran. Itu berarti kita juga bisa menjadi cermin seperti dia? Tanya Yohanes. Tentu bisa, jawab Abu, asal kau bersihkan hatimu dari kebencian, kedengkian, dan rasa ingin menang. Karena cermin yang bersih bukan yang besar, tapi yang bening. Sultan mengangguk dengan wajah haru. Abu, aku merasa seolah mendengar khutbah yang menghidupkan jiwa. Abu kemudian menatap 3 pendeta dan berkata, wahai sahabat-sahabatku, Tuhan tidak hanya memantulkan cahayanya pada Isa, tapi juga pada setiap hati yang bersih. Bedanya, Isa selalu menghadap kepada matahari, sementara banyak manusia membelakangi dia. Ia mengangkat tangannya ke langit, lalu menunduk lagi ke kolam. Jika engkau membelakangi matahari, yang kau lihat hanyalah bayanganmu sendiri. Tapi jika engkau menghadap matahari, kau akan silau oleh cahayanya dan lupa pada dirimu. Maka siapapun yang benar-benar mengenal Tuhan akan berhenti memuja dirinya sendiri. Pendeta Lukas menatap Abu lama. Kau membuatku merasa seperti anak kecil yang baru belajar membaca cahaya. Abu tersenyum lembut. Dan anak kecil lebih mudah melihat kebenaran karena hatinya belum berdebu. Sultan Harun al-Rashid berdiri, menatap kolam yang memantulkan sinar matahari. Abu, aku baru menyadari. Manusia sering mencari Tuhan di langit, padahal ia memantul di setiap hati. Abu menunduk. Benar tuanku, maka tugas kita bukan mencari Tuhan jauh-jauh, tapi membersihkan hati agar pantulan itu tampak jelas. Rakyat yang mendengar berbisik kagum, beberapa meneteskan air mata. Para ulama mengangguk, dan 3 pendeta terdiam lama, tenggelam dalam keheningan yang penuh makna. Sore itu 3 pendeta duduk di taman, memandangi kolam yang mulai redup di terpa senja. Pendeta Markus berkata perlahan, Abu Nawas tidak pernah menolak Tuhan kami. Ia hanya menunjukkan bahwa Tuhan terlalu besar untuk ditaruh dalam satu tubuh. Dan Isa bukanlah matahari, tapi cermin yang memantulkan matahari itu. Pendeta Yohanes menimpali, aku merasa hari ini aku tidak kalah dalam debat, tapi menang dalam pengertian. Mereka semua terdiam lama menatap pantulan langit senja di air. Cahaya jingga bergoyang lembut, seperti hati mereka yang kini bergetar oleh kedamaian. Malam turun perlahan. Abu Nawas berjalan pulang melewati jalan kecil yang diterangi lampu minyak. Ia menatap ke arah langit yang penuh bintang, lalu berbisik, Ya Allah, Engkau adalah matahari yang tak pernah padam, dan hamba-hambamu hanyalah cermin kecil yang sering berdebu. Bersihkanlah hati kami agar cahayamu bisa memantul jernih di dalamnya. Ia berhenti sejenak menatap pantulan bulan di genangan air. Dan jika cermin ini pecah, jangan biarkan hamba kehilangan cahayamu. Abu tersenyum sendiri, lalu melangkah pulang perlahan, sementara langit Baghdad bersinar lembut, seolah memantulkan keagungan Tuhan yang sedang tersenyum kepada hambanya yang rendah hati. Keesokan paginya, berita tentang perumpamaan Abu Nawas tersebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang di pasar, di madrasah, di masjid, bahkan di biara membicarakan kata-katanya. Tuhan adalah matahari, dan manusia hanyalah cermin.
Banyak yang menangis mendengar kisah itu. Karena di balik debat antara agama dan logika, Abu Nawas mengajarkan satu hal yang sederhana, bahwa semua manusia bisa memantulkan cahaya ilahi, asal mau membersihkan hatinya. Langit Baghdad pagi itu berwarna biru muda. Angin bertiup pelan membawa aroma bunga dari taman-taman istana. Sultan Harun al-Rashid duduk di balkon dengan wajah tenang. Hari itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Suasana lembut yang mengalir di antara para ulama, rakyat, dan bahkan 3 pendeta Romawi yang kini sudah tak lagi tampak angkuh. Sudah 7 hari berlalu sejak debat pertama. Setiap hari, Abu Nawas tidak hanya menjawab pertanyaan mereka, tetapi juga menanamkan pemahaman baru tentang cinta, logika, dan iman. Kini, tiba saatnya hari ke-8, hari yang akan membicarakan tentang cahaya. Aula besar istana telah dipenuhi orang. Rakyat, ulama, bahkan para pejabat duduk berdesakan, tapi tak ada suara gaduh. Semua menunggu dengan khusyuk. 3 pendeta Romawi berdiri di depan, wajah mereka tampak lebih damai daripada sebelumnya. Sultan memandang Abu Nawas yang duduk bersila di lantai. Jubahnya sederhana, tapi sorot matanya memancarkan keyakinan dan ketenangan. "Abu," kata Sultan, "hari ini mereka ingin bertanya tentang cahaya Tuhan. Aku tahu engkau akan menjawab dengan kebijaksanaan." Abu tersenyum. "Insya Allah, Tuanku, karena cahaya tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata, tapi dengan hati yang terbuka." Pendeta Lukas melangkah maju. Ia tidak lagi membawa kitab tebal seperti sebelumnya, hanya sebuah cermin kecil di tangannya. "Wahai Abu Nawas," katanya, "aku telah mendengar semua penjelasanmu tentang Isa, tentang kelahiran, mukjizat, dan salib. Tapi hari ini aku ingin bertanya tentang cahaya Tuhan. Apakah Yesus bukanlah pancaran cahaya ilahi di dunia? Bukankah Tuhan menyinari dunia melalui dirinya?" Abu tersenyum. "Pertanyaanmu indah sekali, pendeta. Tapi izinkan aku menjawab bukan hanya dengan kata, melainkan dengan perumpamaan." Ia lalu menatap Sultan. "Tuanku, izinkan hamba keluar sebentar ke taman." Sultan mengangguk. "Bawalah kami semua ikut Abu. Hari ini biarlah taman jadi tempat mencari hikmah." Mereka semua berjalan ke taman istana yang luas. Pohon kurma menjulang, bunga mawar bermekaran, dan kolam memantulkan cahaya matahari. Abu Nawas berdiri di tepi kolam, menatap air yang tenang. Ia menunjuk ke langit. "Lihatlah matahari itu, pendeta." Pendeta Lukas menatap ke atas, menutupi mata dari cahaya terang. "Aku melihatnya. Matahari itu," kata Abu pelan, "adalah sumber segala cahaya. Tapi lihat ke kolam ini. Apa yang kau lihat di permukaannya?" "Aku melihat pantulan matahari." Nah, itulah perumpamaan Isa Al-Masih. Ia berlutut, mengambil sebutir kerikil kecil dan melemparkannya ke kolam. Air bergelombang, pantulan matahari jadi bergetar. Cahaya itu bukan hilang, tapi pantulannya terganggu. Begitulah manusia, cermin yang bergetar karena dosa. Tapi Nabi adalah cermin paling jernih. Isa adalah cermin yang bersih, sehingga cahaya Tuhan memantul sempurna melalui dirinya. Namun, pantulan tetaplah pantulan, bukan matahari itu sendiri. Pendeta Markus menatap ke kolam dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, menurutmu, Yesus hanyalah pantulan cahaya Tuhan?" Abu menggeleng pelan. "Bukan hanya, ia adalah cermin paling murni yang pernah ada, tapi tetaplah cermin, bukan sumber cahaya. Karena jika matahari padam, semua cermin pun akan gelap." Pendeta Yohanes menunduk menatap bayangan wajahnya di air. "Tapi mengapa manusia tidak bisa menjadi cermin sejernih itu?" Abu menjawab lembut, "Karena kebanyakan manusia sibuk membersihkan wajahnya, bukan hatinya. Padahal yang perlu dipoles bukan kaca di luar, tapi jiwa di dalam." Sultan tersenyum, menatap Abu dengan mata kagum. "Abu, katamu seperti air jernih di tengah padang pasir, Abu." Abu mengambil daun kering dari tanah, lalu meletakkannya di atas air. "Lihat, pendeta,
Daun ini kecil, tapi ia bisa menutupi pantulan matahari di kolam. Begitu pula dosa kecil, ia menutupi cahaya kebenaran dari hati manusia. Ia memenang rakyat yang berkumpul dan melanjutkan. Tuhan tidak pernah berhenti memancarkan cahayanya, tapi manusia sendiri yang menutupinya dengan kesombongan, iri, dan kebodohan. Pendeta Lukas mengangguk pelan. Aku mengerti sekarang, Abu. Cahaya Tuhan tidak datang melalui satu orang, tapi melalui siapapun yang membersihkan hatinya. Abu tersenyum. Benar, pendeta. Maka Isa datang bukan untuk disembah, tapi untuk mengajarkan manusia bagaimana menjadi cermin bagi cahaya itu. Pendeta Markus menatap Abu dengan penuh rasa ingin tahu. Tapi jika cahaya itu bisa memantul dari siapa saja, mengapa Tuhan memilih Isa dan tidak orang lain? Abu menatap langit, lalu berkata perlahan, karena di dunia ini, tidak semua cermin dipoles dengan cara yang sama. Ada yang retak, ada yang berdebu, ada yang tertutup lumpur. Isa adalah cermin yang bersih sejak awal, karena Tuhan ingin menunjukkan pada manusia bagaimana seharusnya hati yang bening memantulkan kebenaran. Itu berarti kita juga bisa menjadi cermin seperti dia? Tanya Yohanes. Tentu bisa, jawab Abu, asal kau bersihkan hatimu dari kebencian, kedengkian, dan rasa ingin menang. Karena cermin yang bersih bukan yang besar, tapi yang bening. Sultan mengangguk dengan wajah haru. Abu, aku merasa seolah mendengar khutbah yang menghidupkan jiwa. Abu kemudian menatap 3 pendeta dan berkata, wahai sahabat-sahabatku, Tuhan tidak hanya memantulkan cahayanya pada Isa, tapi juga pada setiap hati yang bersih. Bedanya, Isa selalu menghadap kepada matahari, sementara banyak manusia membelakangi dia. Ia mengangkat tangannya ke langit, lalu menunduk lagi ke kolam. Jika engkau membelakangi matahari, yang kau lihat hanyalah bayanganmu sendiri. Tapi jika engkau menghadap matahari, kau akan silau oleh cahayanya dan lupa pada dirimu. Maka siapapun yang benar-benar mengenal Tuhan akan berhenti memuja dirinya sendiri. Pendeta Lukas menatap Abu lama. Kau membuatku merasa seperti anak kecil yang baru belajar membaca cahaya. Abu tersenyum lembut. Dan anak kecil lebih mudah melihat kebenaran karena hatinya belum berdebu. Sultan Harun al-Rashid berdiri, menatap kolam yang memantulkan sinar matahari. Abu, aku baru menyadari. Manusia sering mencari Tuhan di langit, padahal ia memantul di setiap hati. Abu menunduk. Benar tuanku, maka tugas kita bukan mencari Tuhan jauh-jauh, tapi membersihkan hati agar pantulan itu tampak jelas. Rakyat yang mendengar berbisik kagum, beberapa meneteskan air mata. Para ulama mengangguk, dan 3 pendeta terdiam lama, tenggelam dalam keheningan yang penuh makna. Sore itu 3 pendeta duduk di taman, memandangi kolam yang mulai redup di terpa senja. Pendeta Markus berkata perlahan, Abu Nawas tidak pernah menolak Tuhan kami. Ia hanya menunjukkan bahwa Tuhan terlalu besar untuk ditaruh dalam satu tubuh. Dan Isa bukanlah matahari, tapi cermin yang memantulkan matahari itu. Pendeta Yohanes menimpali, aku merasa hari ini aku tidak kalah dalam debat, tapi menang dalam pengertian. Mereka semua terdiam lama menatap pantulan langit senja di air. Cahaya jingga bergoyang lembut, seperti hati mereka yang kini bergetar oleh kedamaian. Malam turun perlahan. Abu Nawas berjalan pulang melewati jalan kecil yang diterangi lampu minyak. Ia menatap ke arah langit yang penuh bintang, lalu berbisik, Ya Allah, Engkau adalah matahari yang tak pernah padam, dan hamba-hambamu hanyalah cermin kecil yang sering berdebu. Bersihkanlah hati kami agar cahayamu bisa memantul jernih di dalamnya. Ia berhenti sejenak menatap pantulan bulan di genangan air. Dan jika cermin ini pecah, jangan biarkan hamba kehilangan cahayamu. Abu tersenyum sendiri, lalu melangkah pulang perlahan, sementara langit Baghdad bersinar lembut, seolah memantulkan keagungan Tuhan yang sedang tersenyum kepada hambanya yang rendah hati. Keesokan paginya, berita tentang perumpamaan Abu Nawas tersebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang di pasar, di madrasah, di masjid, bahkan di biara membicarakan kata-katanya.
Tuhan adalah matahari dan manusia hanyalah cermin. Banyak yang menangis mendengar kisah itu. Karena di balik debat antara agama dan logika, Abu Nawas mengajarkan satu hal yang sederhana, bahwa semua manusia bisa memantulkan cahaya ilahi, asal mau membersihkan hatinya. Fajar menyapa Baghdad dengan lembut. Cahaya keemasan menembus tirai istana Harun al-Rashid. Burung-burung berkicau di taman kerajaan, dan udara pagi terasa damai, seolah seluruh kota sedang berdoa tanpa suara. Hari itu bukan hari biasa. Sudah 10 hari berlalu sejak 3 pendeta Romawi datang membawa misi, menantang, menguji, dan mempertanyakan iman kaum muslim. Namun kini, wajah mereka berubah, dari keras menjadi lembut, dari ingin menang menjadi ingin mengerti. Dan semua itu berkat Abu Nawas, bukan dengan pedang logika tajam, tapi dengan kelembutan hati yang menyentuh. Di aula besar istana, Sultan Harun al-Rashid duduk di singgasananya. Wajahnya cerah, janggutnya tampak rapi dan senyumnya tenang. Hari ini bukan hari debat, tapi hari penutupan. Hari ketika semua hati ingin damai. Abu Nawas berdiri di sisi kanan, sederhana seperti biasa. Jubahnya tidak baru, tapi wajahnya bersinar seolah membawa cahaya yang tak terlihat. 3 pendeta Romawi, Markus, Yohanes, dan Lukas masuk perlahan. Mereka tidak membawa kitab, tidak membawa salib, dan tidak membawa argumen. Yang mereka bawa hanyalah hati yang siap mendengar. Sultan membuka acara dengan suara lembut tapi berwibawa. Hari ini, Baghdad tidak sedang menyaksikan siapa menang atau kalah, tapi sedang belajar bagaimana ilmu dan iman bisa berjalan bersama. 10 hari ini telah membuka mata kami bahwa kebenaran sejati bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dipahami. Ia menoleh ke Abu Nawas. Abu, engkau telah menunjukkan pada dunia bahwa perdebatan bisa berakhir dengan cinta, bukan kebencian. Hari ini aku ingin mendengar apa pelajaran terbesarmu dari semua ini. Abu menunduk sejenak, lalu menatap semua orang. Suaranya pelan tapi tegas, seperti embun yang jatuh di pagi hari. Tuanku, sahabat-sahabatku, selama 10 hari ini aku belajar bahwa kebenaran tidak selalu datang dari banyak bicara, tapi dari hati yang mau mendengar. Ia berjalan ke tengah aula, melangkah perlahan. Aku belajar dari 3 pendeta ini. Mereka datang dengan keyakinan, dan aku pun punya keyakinan. Tapi ketika kami saling mendengar, ternyata di balik 2 keyakinan itu ada satu cahaya yang sama. Cahaya kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Pendeta Yohanes menunduk, matanya berkaca-kaca. Rakyat yang memenuhi aula menatap dengan tenang. Suasana begitu damai, seolah waktu berhenti sejenak. Pendeta Markus berdiri. Suaranya lembut, jauh dari nada menantang seperti hari pertama. Abu Nawas, kami datang membawa misi untuk membuktikan bahwa iman kami lebih benar. Tapi kini aku sadar, kebenaran Tuhan tidak bisa diukur dengan arah kiblat, nama kitab atau bahasa doa. Ia diukur dari hati yang bersih dan perbuatan yang benar. Abu tersenyum. Engkau telah menemukan mutiara di dalam samudra pendeta. Semua agama adalah jembatan menuju Tuhan, tapi hanya hati yang tulus yang mampu sampai di seberang. Pendeta Lukas menimpali. Jadi menurutmu Tuhan tidak melihat agama? Abu menjawab lembut. Tuhan melihat niat di balik setiap amal, karena agama tanpa kasih hanya ritual, dan kasih tanpa agama hanyalah rasa. Sultan Harun al-Rashid menatap mereka satu persatu. Aku telah melihat banyak ulama berdebat, tapi baru kali ini aku melihat perdebatan berubah menjadi persahabatan. Ia menatap Abu Nawas. Kau tidak membungkam mereka, Abu. Kau membuka mata mereka. Abu tersenyum kecil, karena mata yang terbuka tidak bisa melihat cahaya kecuali jika hatinya juga ikut terbuka. Untuk menjelaskan lebih dalam, Abu menceritakan sebuah kisah. Dahulu ada pohon besar dan angin kencang. Angin sombong berkata, "Aku akan mengguncang pohon ini agar tumbang." Ia berhembus keras, tapi pohon itu justru makin kokoh. Lalu datang angin sepoi-sepoi.
Ia menyapa lembut, dan daun-daun pohon itu menunduk dengan tenang. Abu berhenti sejenak dan memandang Sultan. Kebenaran itu seperti angin, tuanku. Jika ia datang dengan keras, manusia akan melawan. Tapi jika ia datang dengan lembut, hati manusia akan tunduk dengan sukarela. Sultan tersenyum dan seluruh aula bergemuruh dengan kalimat, "Masya Allah, Abu Nawas." Pendeta Yohanes maju dan berkata, "Abu Nawas, engkau tidak hanya mengajar kami tentang Tuhan, tapi juga tentang bagaimana mencintai manusia. Kami tidak akan kembali ke negeri kami dengan kebencian, tapi dengan pemahaman bahwa Tuhan itu satu, dan cintanya meliputi semua." Ia menatap salib kecil di tangannya lalu berkata pelan, "Aku tidak perlu meninggalkan imanku untuk mencintai kebenaran yang kau ajarkan, karena cinta kepada Tuhan tidak mengenal tembok keyakinan." Abu menatapnya penuh kasih. Itulah kemenangan terbesar, bukan ketika seseorang berpindah agama, tapi ketika hatinya berpindah dari gelap menuju terang. Sultan Harun al-Rasyid berdiri. Air mata menetes di pipinya, sesuatu yang jarang terjadi bagi penguasa besar sepertinya. "Aku bersyukur kepada Allah karena telah mengirim Abu Nawas ke zamanku. Ia mengajarkan bahwa perbedaan bukan untuk dipertengkarkan, tapi untuk saling melengkapi." Ia menatap rakyatnya dan berkata lantang, "Mulai hari ini, Baghdad akan menjadi tempat bagi siapapun yang mencari Tuhan dengan cara yang damai." Rakyat bersorak. Sebagian meneteskan air mata haru. Para ulama mengangguk dengan setuju, dan ketiga pendeta pun menunduk penuh hormat. Malamnya Abu Nawas duduk di taman istana. Bulan bersinar lembut di atas kepala memantulkan cahaya di kolam air. Tiba-tiba Sultan datang menghampirinya dengan langkah pelan. "Abu, engkau telah mengubah suasana istana. Bahkan tiga pendeta yang datang untuk menantang kini duduk di taman masjid sambil berbincang dengan ulama kami." Abu tersenyum, karena kebenaran yang disampaikan dengan cinta akan menyatukan bahkan yang datang dengan kebencian. Sultan duduk di sampingnya. "Apakah engkau tidak lelah, Abu? 10 hari, 10 perdebatan, dan begitu banyak pertanyaan." Abu menatap bulan dan berkata pelan, "Yang membuat manusia lelah bukan banyaknya pertanyaan, tuanku, tapi kurangnya keikhlasan. Aku menjawab bukan untuk menang, tapi untuk menenangkan." Mereka berdua terdiam beberapa lama. Suara jangkrik dan desiran angin mengisi kesunyian. Lalu Abu berdoa dengan suara rendah tapi jelas, "Ya Allah, Engkau yang mengutus para nabi dengan kitab dan cahaya, Engkau pula yang mempertemukan kami hari ini agar kami saling mengenal, bukan saling menyesatkan. Satukanlah hati-hati kami dalam cintamu, dan jadikanlah perbedaan kami sebagai jalan menuju pengertian." Sultan meneteskan air mata. Ia meraih tangan Abu dan berkata, "Jika setiap ulama di dunia sepertimu, niscaya tak akan ada peperangan karena agama." Abu menjawab lembut, "Jika setiap raja berhati seperti tuanku, tak akan ada rakyat yang kehilangan kedamaian." Keesokan harinya, tiga pendeta berpamitan kepada Sultan. Mereka mencium tangan Abu dengan penuh hormat. Pendeta Markus berkata, "Kami datang sebagai lawan, tapi pulang sebagai saudara." Pendeta Yohanes menambahkan, "Abu Nawas tidak mengajarkan kami untuk berubah agama, tapi untuk berubah hati." Pendeta Lukas berkata sambil tersenyum, "Dan kini kami tahu kebenaran bukan milik satu bangsa atau satu kitab. Kebenaran milik Tuhan dan Dia menitipkannya pada hati setiap manusia yang mau mendengar." Sultan memeluk mereka satu persatu. "Pergilah dengan damai dan sampaikan pada dunia bahwa Baghdad adalah rumah bagi ilmu dan cahaya." Saat mereka berangkat meninggalkan istana, Abu Nawas berdiri di beranda, menatap langit pagi. Ia bersenyum dan berbisik pada dirinya sendiri. Tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada hati yang tercerahkan, karena manusia tidak diciptakan untuk saling mengalahkan, tapi untuk saling menemukan Tuhan di dalam diri. Ia menatap matahari yang perlahan naik dan berkata pelan, "Setiap cahaya berasal dari sumber yang sama. Hanya warnanya saja yang berbeda di mata manusia." Sultan mendengar kalimat itu dan menatap Abu dengan kagum. "Engkau benar, Abu. Hari ini aku melihat cahaya Tuhan memantul di setiap hati, bahkan di hati para pendeta." Dan begitulah, kisah besar antara Abu Nawas dan tiga pendeta Romawi berakhir, bukan dengan kekalahan atau kemenangan,
melainkan dengan pencerahan dan persaudaraan. Nama Abu Nawas tersebar ke seluruh negeri, bukan sebagai ulama yang menaklukkan lawan, melainkan sebagai orang bijak yang menaklukkan hati. Dan Baghdad, di bawah kepemimpinan Harun al-Rashid, menjadi simbol bahwa ilmu, cinta, dan iman bisa bersatu dalam damai.